tentang paradigma lama dan paradigma baru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Seliani. Saya sebagai presentator pertama dan moderator. Saya Laura Carla Ridona, saya sebagai presentator yang kedua. Saya Resi Yunita Pulungan, saya sebagai presentator yang ketiga. Saya Aisyah sebagai presentator keempat. Saya Rizka Nadila sebagai presentator yang kelima. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 merumuskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif menyumbangkan potensi dirinya untuk mendapatkan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan fungsi tujuan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang lebih bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, kreatif, cakap, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Adapun menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah daya upaya untuk mengembangkan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin karakter, pikiran atau intelek dan tubuh anak. Ide dasar pendidikan adalah kerja untuk membangun manusia agar ia dapat melindungi dirinya terhadap alam dan hubungan antar manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan, dan dari sudut pandang ini kita bisa mengamati dan memahami masalah-masalah pendidikan yang dihadapi dan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut. Banyak orang sudah mengetahui bahwa ternyata potensi yang dimiliki pola pikir manusia itu sungguh luar biasa. Tapi sayangnya potensi itu hanya tinggal potensi. Menggunakan dan memanfaatkan kehebatan potensi otak yang dimilikinya. Sebagian besar metode dan suasana pembelajaran di sekolah-sekolah yang digunakan oleh guru kita tampaknya banyak menghambat daripada memotivasi potensi pikiran kita. Oleh karena itu, perlu adanya proses kreatif pada pendidikan yang diselenggarakan di sekolah. Para ahli pendidikan perlu merumuskan kembali paradigma dan visi pendidikan kita. Paradigma dan visi pendidikan yang cocok bagi tantangan zaman sekarang itu, yaitu seperti yang pernah dibahas oleh UNESCO dalam World Education Forum dalam mempersiapkan pendidikan manusia abad ke-21. Pendidikan hendaknya mengubah paradigma teaching atau mengajar dan learning atau belajar. Dengan perubahan ini, proses pendidikan menjadi proses bagaimana belajar bersama antara guru dan peserta didik. Guru dalam konteks ini juga termasuk dalam proses belajar, sehingga lingkungan sekolah meminjam istilahnya Ivan Illich menjadi learning society atau masyarakat belajar. Dalam paradigma ini, peserta didik tidak lagi disebut pupil atau siswa, tapi learner atau yang belajar. Paradigma pendidikan versi UNESCO ini sangat jelas berdasarkan pada paradigma learning, tidak lagi pada teaching. Keempat paradigma pendidikan ini disebut sebagai tokoh guru dari manusia abad yang ke-21. Menghadapi arus informasi dan kehidupan yang terus-menerus berubah. Fungsinya itu yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang paradigma baru. Paradigma baru dibuat untuk membangun masyarakat yang terdidik, masyarakat yang cerdas, masyarakat yang luas dengan ilmu pengetahuan alam. Maka dari itu, paradigma dan sistem pendidikan harus dirubah.
Dengan paradigma baru, sistem pendidikan akan lebih bertumpuk pada teori kognitif dan konstruktivistik. Menurut Kamdi, pendidikan akan lebih mendorong siswa untuk membangun pengetahuan dengan sendiri. Dan menurut UNESCO, pendidikan terbagi menjadi 4 pilar. Yang pertama yaitu learning to know. Learning to know ini ialah upaya untuk memahami pembelajaran. Yang kedua, learning to do. Learning to do ialah bagaimana cara mempraktikkan pembelajaran yang akan dipelajari. Dan yang ketiga ialah learning to live together. Learning to live together ialah bagaimana cara mengajarkan kepada siswa bagaimana cara berkomunikasi secara baik di lingkungannya. Dan yang keempat ialah learning to be. Learning to be ialah hendaklah mampu memberi pengembangan kepada anak sejak dini. Dan menurut Tilar, pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu popularisasi pendidikan paradigmanya, yaitu mewajibkan pembelajaran wajib belajar 9 tahun. Yang kedua ialah sistematisasi pendidikan paradigmanya, yaitu meningkatkan mutu pendidikan kepada siswa. Dan yang ketiga yaitu proliferasi pendidikan paradigmanya, yaitu pendidikan merupakan tanggung jawab dari orang tua, masyarakat, dan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 4. Politisasi pendidikan. Paradigmanya ada 3. Yang pertama, pendidikan adalah alat untuk mempertahankan ideologi negara, atau dalam arti sempitnya yaitu mempertahankan pemerintahan yang sedang berkuasa. Yang kedua, pendidikan yang baik dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial budaya seperti kemiskinan, narkoba, dan korupsi. Yang ketiga, manajemen pendidikan ditangani oleh birokrasi agar tercipta persatuan persepsi ketenagakerjaan yang baik. Selanjutnya dijelaskan di Tilar bahwa paradigma baru pendidikan siswa dituntut untuk yang pertama mampu menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Yang kedua, mendekati permasalahan secara global dengan pendekatan multidisipliner. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian siswa. Yang keempat, siswa mampu menyeleksi arus informasi yang sedemikian deras, kemudian mampu menghubungkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menekankan pengajaran lebih kepada learning how to learn daripada learning something. Selanjutnya yaitu paradigma lama. Sejak dekade pada tahun 1950-an telah ada upaya dari pendidikan internasional untuk mengubah paradigma lama di sekolah-sekolah, yang mana lebih menekankan kepada guru yang mengajar daripada siswa yang belajar. Ini disebut dengan paradigma lama. Kemudian upaya ini tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang kedua yaitu lebih menekankan kepada siswa yang belajar daripada guru yang mengajar. Ini disebut dengan paradigma modern atau paradigma baru. Kemudian upaya ini juga tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan paradigma lama dan paradigma baru. Sebelum saya menjelaskan perbedaannya, kita akan membahas tentang paradigma konstruktivisme dalam pembelajaran. Konstruktivisme merupakan proses pengajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan manusia disusun dalam dirinya sendiri. Unsur-unsur konstruktivisme telah banyak dipraktekkan dalam proses belajar dan mengajar. Dalam konstruktivisme, fungsi guru juga akan berubah. Perubahan akan dilakukan dalam teknik pengajaran, penilaian, pembelajaran, dan cara melaksanakan kurikulum. Oleh karena itu, paradigma konstruktivisme memberikan ruang kepada siswa untuk membentuk konsep yang telah diajarkan. Berikut perbedaan antara paradigma lama dan paradigma baru.
Yang pertama kita lihat pada perilaku guru mengajar. Pada paradigma lama, guru hanya sebagai transmitter pengetahuan, sedangkan pada paradigma baru, guru sebagai fasilitator, motivator, dan mediator. Yang kedua, kita lihat dari perilaku siswa. Pada paradigma lama, siswa hanya menerima secara pasif, sedangkan pada paradigma baru, siswa dapat menerima pelajaran dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, evaluasi. Pada paradigma lama, evaluasi hanya berorientasi pada hasil, sedangkan pada paradigma baru, evaluasi berorientasi pada proses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi kesimpulannya adalah manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi kehidupan tidak akan pernah lepas dari pendidikan karena pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas manusia baik individu maupun kelompok, baik jasmani atau rohani, spiritual, material maupun kematangan berpikir. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan pendidikan. Mungkin hanya sampai di sini hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.